billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak itu sudah siap untuk belajar? Sudah. Biar makin semangat belajarnya, kita stretching terlebih dahulu. Ayo semuanya bangun dulu. Nah, stretchingnya terus semangat ya. Paham kan? Paham. 1, 2, 3. Terus semangat. Satu kali lagi ya. Terus semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum itu ada yang tidak berhadir pada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada kabar? Nah, sebelum itu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, kalimat tanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tema 3 dengan judul teks eksplanasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kira-kira ada yang tahu tidak? Teks eksplanasi itu apa? Yang tahu? Di dalam teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Enggak. Nah, sebelum itu, semua pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu memahami poin dan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi secara baik. Yang kedua, melalui kegiatan menulis dan berbicara, peserta didik mampu menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi secara baik dan benar. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau fenomena alam, baik itu seperti tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Namun, teks eksplanasi itu tidak hanya terdapat cerita fenomena alam aja, tetapi juga terdapat cerita seperti sejarah, seperti biografi seorang penulis. Nah, kira-kira ada paham? Kalau tidak paham, tanya aja. Paham? Selanjutnya itu ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ini untuk menjelaskan secara detail atau secara jelas tentang mengenai suatu peristiwa, baik itu peristiwa fenomena alam maupun sosial budaya. Nah, untuk menggali informasi yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu ada beberapa cara. Di antaranya itu membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Nah, dengan kita mendengarkan teks dengan seksama, kita akan mengetahui informasi yang terdapat dalam teks cerita eksplanasi tersebut, baik cerita sejarah maupun cerita lainnya. Yang kedua itu ada menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga itu menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. Paham? Nah, selanjutnya itu ada ciri teks eksplanasi atau disebut juga dengan struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Kira-kira ada yang tahu tidak?
penjelas ini dijelaskan lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Misalnya sebab terjadinya banjir kenapa, kemudian hal yang mengakibatkan dari peristiwa banjir itu apa. Paham? Dan yang terakhir cerita eksplanasi itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, di sini akan dijelaskan secara singkat ataupun diringkas dari deretan penjelas, dari pernyataan umum yang akan disimpulkan dalam kesimpulan. Nah, ini ada contoh eksplanasi. Siapa yang mau membaca? Ayo baca, siapa yang mau? Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh Fadil tadi, berarti judulnya itu proses terjadinya hujan. Yang menjadi pernyataan umumnya, hujan adalah fenomena alam yang terjadi ketika uap di atmosfer mengalami kondensasi dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan air. Proses terjadinya hujan mengakibatkan siklus air yang terus menerus. Kemudian di bagian struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas atau sebab akibat, proses terjadinya hujan dimulai dari pemanasan air di permukaan bumi oleh sinar matahari. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air. Uap air ini naik ke atmosfer karena lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Ketika uap air naik, suhu di atmosfer yang lebih tinggi menjadi lebih dingin, menyebabkan uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan ini mengandung banyak butiran air kecil. Seiring waktu, butiran air ini berkumpul dan menjadi lebih besar. Ketika butiran air dalam awan semakin berat, gaya gravitasi bumi menariknya kembali ke bawah, menyebabkan hujan turun ke permukaan bumi. Kemudian diinterpretasi atau bagian penutup ataupun bagian kesimpulan. Hujan sangat penting untuk kehidupan di bumi karena menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Siklus air yang melibatkan proses terjadinya hujan memastikan bahwa air terus tersedia dan di lingkungan tetap seimbang. Nah, paham kira-kira dengan teks ini? Nah, agar kalian makin paham dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan menonton satu tayangan video tentang teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran hari
penemuan yang mengubah dunia dengan materi ajar teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang berada dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan dan juga sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Lalu, tujuan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, teks eksplanasi. Ada tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Lalu yang kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat peristiwa. Paragraf pertama, James Watt adalah penemu yang mengembangkan peristiwa sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah, itulah satu tayangan video yang diputar-putar agar kalian lebih memahami tentang eksplanasi. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Namun sebelum itu Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang kan kalian sudah duduk menjadi 4 kelompok. Yaitu kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, tugasnya itu yang pertama kalian tulis dulu kalian kelompok berapa seperti yang tadi Ibu sudah bilang. Kemudian tulis nama anggota kelompok. Kemudian, nah di sini ada satu teks eksplanasi. Pertama-tama kalian baca dulu teks eksplanasi ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang diminta di belakangnya. Nah, yang pertama itu kalian ditanya apa yang dibahas dalam teks eksplanasi yang sudah kalian baca tadi. Kemudian di paragraf kedua itu ada deret penjelas. Nah, di bagian ini yang ditanya bagaimana prinsip kerja dari televisi. Nanti setelah kalian baca teks eksplanasi yang ada di lembar sebelumnya, kalian akan mengerti prinsip kerja televisi. Kemudian di paragraf ketiga ada kesimpulan. Nah, di sini ditanya pesan atau pendapat pribadi dari penulis teks eksplanasi tersebut. Paham kan?
Baik, apakah semuanya sudah siap? Baik, sebelum itu kalian akan mempresentasikan ke depan. Pertama kelompok satu, maju. Maju dulu, siapa maju ini? Maju. Semua maju kan? Oh, maju dulu semua. Beres, ininya. Perkenalkan diri dulu satu-satu.
Bagaimana prinsip kerja televisi? Prinsip kerja televisi adalah magnetik menjadi gambaran suara. Kesimpulan terdapat dari kesimpulan dari dapat menulis adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kelompok 2, beri tepuk tangan kelompok 2. Baik, bukannya kelompok 3 dan silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Najwa Aluna. Saya Edi Milenka. Saya Fadila. Saya Nusriya. Apa yang dibahas dalam budaya kota ajaib atau paragraf 2. Bagaimana prinsip kerja televisi? Mengubah sinyal elektronik dan menjadi gambar dan suara. Paragraf 3. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Sekian hasil kerja kelompok kami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir kelompok 4 silakan maju. Kelompok 1 jangan bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Adi Nurpatria. Nama saya apa yang dibahas mengenai bagaimana televisi? Yang kedua, yaitu kerja sudah berubah sinyal elektronik dan menjadi gambar dan suara. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Jadi televisi adalah sebuah elektronikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok lagi. Baik, perhatian ulang kelompok kalian. Nah, itu
yang baik. Baca terus, baca. Membesar suaranya. Satu orang aja, siapa yang baca? Yang di depan terus tunjuk tangan, baca terus. Mana ada jamnya? Baik, terima kasih. Untuk itu, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan suatu peristiwa atau berita, baik berita fenomena alam maupun berita sosial. Kemudian ciri atau struktur teks eksplanasi itu ada tiga, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas atau sebab akibat, dan ada kesimpulan atau interpretasi. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang menyajikan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Jadi ibu harap anak-anak ibu dapat mempelajarinya di rumah supaya minggu depan sudah bisa memahami tentang tema kita berikutnya. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila